atau PP, biasa disingkat PP. Yang keenam ada polisteren atau singkat PS dan maupun plastik lainnya polikarbonat atau biasanya ABS. Artinya banyak penelitian sebelumnya mereka sudah gunakan bahan-bahan ini sebagai bahan campur atau bahan tambah. Sehingga kami coba berpikir bagaimana penelitian aspal porus ini kami gunakan limbah plastik dengan jenis polyethylene terephthalate. Artinya kami mau bahwa ketika kami gunakan aspal porus dengan aspal modifikasi dan ditambah dengan polyethylene terephthalate bisa menghasilkan suatu karya yang baru kayak gitu. Saya yakin, saya pun teman-teman banyak yang meneliti seperti ini, sampai ada yang antara PET dengan LDPE dengan campuran aspal, ACWC dan lain-lain. Dan saya punya teman dan saya punya saudara sendiri Pak Franky juga menggunakan PET tapi dengan menggunakan program RSM, sehingga memang banyak sekali variasi dan inovasi maupun kreatif untuk kita bisa melakukan suatu penelitian. Baik, ini jenis plastik yang kami gunakan adalah polyethylene yang terdiri dari berat jenisnya yaitu sebesar 1,34 sampai 1,39. Sedangkan HDPE yaitu high density polyethylene dengan berat jenisnya 0,9 sampai 0,97. Artinya ini yang kami gunakan sebagai bahan tambah untuk plastik. Habis itu kami cacah sesuai dengan ukuran dan benda uji yang nanti kami uji. Baik, saya lanjut. Di sini. Hasil yang ingin dicapai apa sih kayak gitu? Artinya kami pengen bahwa hasil ini bisa menunjukkan kebutuhan yang ada, pemanfaatan yang ada. Dan disinilah kami mencoba bahwa dapatkah kadar limbah plastik yang dapat dimanfaatkan di lapangan berdasarkan hasil pengujian yang ada di laboratorium. Sehingga Kantabro, stabilitas Marshall maupun pengujian ITS. Selanjutnya di sini kami mencoba untuk bagaimana bisa untuk proses dari benda uji atau pengujian. Di sini kami pada umumnya ada isu strategis yang ada, artinya isu strategis ini di Bali sudah menggunakan, di kampus Udayana sudah digunakan. Terus dari isu ini coba kami kembangkan menjadi identifikasi masalah. Oh, bagaimana sih ketahanan dari aspal porus ketika dia dicampur dengan asbuton modifikasi maupun plastik. Habis itu kami coba menguji di laboratorium karena namanya pengujian ekomaterial itu kita selalu menguji, mencoba apakah dengan tambahan limbah plastik ini dengan kadar variasinya seperti ini dia bisa stabilitasnya baik atau dia bisa ketahanannya baik juga. Dan yang terakhir adalah hasil penelitian kami. Baik, saya lanjut lagi. Di sini ada bahan materialnya. Material apa sih yang kami gunakan? Yaitu pasti ada agregat kasar, agregat halus maupun asbuton modifikasi dan retona yang diproduksi atau aspal minyak Indonesia maupun parutan limbah plastik yang lolos saringan nomor 4 dan tertahan oleh nomor 50. Dari material yang kami dapatkan, kami harus tahu standar dulu. Aturannya seperti apa sih? Artinya kami mencoba aturannya. Yang pertama kami gunakan standar nasional Indonesia. Kami menggunakan American Association for Testing and Material atau ASTM. Yang ketiga kami gunakan aturan American Association of State Highway and Transportation Official. Itu artinya yang kita sering gunakan kalau di geometrik jalan, dimanapun pasti ada istilah ASHTO. Yang keempat adalah buku-buku Bina Marga dan Indonesia Recruitment. Dan yang kelima, kami gunakan REAM. Aturan atau standarnya Road Engineering Association of Malaysia tahun 2004. Pada zaman waktu kami peneliti itu, kami masih menggunakan aturan REAM dari Malaysia. Yang pertama kami coba memilih karena awalnya topografi antara Indonesia dan Malaysia sangat mirip kayak gitu.
Sehingga kami coba menggunakan ream ini sebagai aturan untuk standar kami. Banyak aturan-aturan yang digunakan di Jepang bisa digunakan aturan ini sebagai contohnya seperti kita di Cantabro atau yang lainnya, pengujian lainnya. Itu untuk aspal porus dan lain-lain. Terus ada juga di Inggris, USA, sehingga kami ambil yang benar-benar mirip dengan topografi dan letak geografi kami di Indonesia, yaitu kami gunakan ream sebagai aturan kami. Oke, saya lanjut. Di sini ada gradasi campuran aspal porus. Yang saya gunakan adalah aturan ream, yang dimana ada ukuran ayakan maupun presentasi. Oke, next saya akan selalu tahu bahwa bagaimana sih komposisi dari campuran menggunakan sistem gradasi terbuka. Oh, ini rupanya saya gunakan sistem gradasi open branded atau sistem gradasi terbuka. Oke, saya lanjut lagi. Ada berjumlah benda uji yang nanti kami harus menguji dengan variasi limbah plastik yang ada kayak gitu. Sehingga kami di sini mencoba dari pengujian Cantabro, stabilitas maupun ITS. Sehingga ada kita gunakan kadar plastik dari 0% sampai 2,5% sebagai bahan tambah kami untuk bisa mengikat aspal porus dan aspal modifikasi atau Retona Blend 55. Selanjutnya ini alat-alatnya, kami yakin teman-teman semua pasti akan menghadapi ketika ada pengujian laboratorium untuk aspal, di mana ada abrasion test, ada Marshall test maupun kuat tarik tidak langsung atau indirect tensile strength. Saya lanjut di sini ada bagaimana persiapan benda uji Marshall maupun pengujian stabilitas Marshall dengan menggunakan SNI 062489 sampai 1991. Oke, saya lanjut. Inilah proses untuk bagaimana saya bisa mendapatkan campuran yang baik untuk aspal porus, aspal modifikasi maupun dengan limbah plastik. Artinya saya harus cari dulu karakteristik dari material kayak gitu. Mulai dari agregatnya, asbutonnya, modifikasi maupun kimia abu batunya, kimia asbutonnya, dan bagaimana karakteristik kimia limbah plastiknya. Nggak bisa saya harus melakukan pengujian tanpa saya harus melihat karakteristik dari material. Yang kedua, bagaimana penentuan gradasi campurannya? Di sini ada gradasi campuran aspal porus dengan metode ream tahun 2008 dan komposisi campuran berdasarkan kadar aspal perkiraan. Oke, setelah itu kami akan mendapatkan nilai aspal optimum atau KOA. KO atau campuran aspal porusnya. Sehingga kita bisa mendapatkan hubungan kadar asbuton modifikasi, maupun hubungan kadar asbuton modifikasi dengan binder drone dan hubungan kadar asbuton modifikasi dengan porositas. Selanjutnya ada hasil pengujian Cantabro maupun yang lainnya, stabilitas dan ITS. Sehingga capaian kinerja yang kami harapkan adalah bagaimana kami bisa menemukan suatu yang baru ketika kita menggunakan limbah plastik atau kadar 0% sampai 2,5% adalah temuan empiriknya kami. Dan yang kami rekomendasi adalah aspal porus ini dengan campur aspal modifikasi maupun lainnya tetap harus menjaga istilahnya lingkungannya kayak gitu, pengaruh terhadap lingkungannya. Oke, baik, ini ada pada umumnya ya, berdasarkan dari hasil pengujian karakteristik yang diharapkan terlihat bahwa agregat yang digunakan memenuhi spesifikasi. Mungkin bisa dilihat pada tabel yang di sebelah kiri. Oke, saya lanjut. Ini memang benar-benar kita harus menguji mulai dari pemeriksaan penyerapan air maupun berat jenis semu dan batu pecah maupun lain-lain. Saya lanjut lagi. Di sini ada sebutan modifikasi dengan saya gunakan Retona Blend 55 yang tadi saya sudah jelaskan di depan, bahwa hasil pemeriksaan karakteristik asbuton modifikasi ditampilkan pada tabel yang menunjukkan bahwa aspal yang digunakan pada penelitian ini telah memenuhi spesifikasi yang disyaratkan oleh spesifikasi umum tahun 2010 revisi 3 seksi 6 tentang perkerasan beraspal. Artinya kami bisa melihat bahwa ini ada hasilnya, berarti dia bisa minimum sampai maksimum. Maksimumnya 79, kami bisa mendapatkan nilai 7,8. Oke, kami lanjut.
dari hasil apa yang tadi kami coba bisa melihat gambar ini menunjukkan hubungan antara uh, uh, ukuran saringan yang dimana gambar ini menceritakan bahwa rancangan agregat gabungan yang dibuat oleh peneliti ini berada dalam interval spesifikasinya yang telah disyaratkan oleh aturan REAM SP5 tahun 2008, Road Engineering Association of Malaysia. Baik, ini ada kami mencoba yang tadi kami sudah menjelaskan karakteristik dari material. Di sini ada filler maupun abu batu maupun asbutan modifikasi. Kami coba tes kimianya dengan XRD asbutan modifikasi. Hasil dari XRD maupun XRV-nya menunjukkan bahwa unsur-unsur yang mendominasi pada filler abu batu adalah unsur SiO2, AlO2, dan selanjutnya. Hasil ini menunjukkan bahwa kandungan unsur SO3 merupakan unsur penyusunan dari aspal mendominasi pada asbutan modifikasi yaitu sebesar 69,137%. Artinya bahwa aspal porus ini memang benar-benar asbutan modifikasi ini benar-benar ketika tes kimianya itu mendapatkan senyawa-senyawa yang bisa diharapkan untuk memberikan kontribusi pada perbaikan kinerja. Baik, ini karakteristik dari limbah plastik yang kami gunakan. Yang tadi kami sudah jelaskan di awal juga bahwa plastik yang jenisnya yang kita gunakan adalah PET, polyethylene terephthalate, yang dimana tipenya coklat yang dibuat dari minyak bumi, sifatnya jenis plastiknya adalah kuat, agak tembus cahaya dan lain-lain. Ini yang kami gunakan ya, jenis plastik PET. Artinya bahan sampah yang ada di Indonesia yang tadi Dinda Dr. Miswa sudah jelaskan, Indonesia nomor 2 dari Cina. Artinya kita bisa menggunakan botol-botol plastik ini sebagai bahan campur untuk perkerasan jalan. Untuk pada umumnya adalah untuk perkerasan jalan dan jalan raya. Berarti apa? Pemanfaatan dari limbah plastik ini, sampah ini, karena yang terjadi di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, kami lihat bahwa ketika kami menggunakan botol-botol plastik, kita habis minum, kita buang. Dampaknya adalah tersumbatnya saluran bisa menjadikan bisa terjadi banjir. Oleh karena itu kami coba dengan kami berkonsultasi dengan pakar-pakar kami, senior kami, dosen kami juga, akhirnya coba kami melihat dari sisi ketika pemanfaatan sampah plastik ini, apalagi dengan jenis PET, kita bisa menggunakan dalam perkerasan jalan. Baik, ini yang tadi saya sudah jelaskan bahwa prosesnya dari isu sampai ada bagaimana kita menghitung kadar aspal optimumnya. Dari kadar aspal optimum yang kami dapatkan, kami bisa melihat bahwa rentangnya atau sifat-sifat campurannya bisa masuk sesuai dengan apa yang kami harapkan atau tidak. Dan akhirnya kami mendapatkan kadar aspal optimum adalah 6%. Baik, ini ada bagaimana gradasi campuran antara di sini pada pentingnya. Ketika saya mendapatkan kadar limbah plastik 0 sampai 2,5% dengan uraian berat plastik, berat asbutan modifikasi, gradasi campuran, saringannya maupun bagaimana berat benda uji. Jadi berat benda uji adalah totalnya 1.200 ketika kita sudah memix desain antara limbah plastik, asbutan modifikasi maupun yang lainnya. Sehingga berat totalnya adalah 1.200. Itu pada standar standar aspalnya ya. Jadi kita gunakan 1.200 sehingga ketika kita melakukan pengujian di laboratorium kita bisa mengharapkan apa yang kami inginkan saat kita merencanakan suatu penelitian kami. Baik, ini hasil pengujian Kantabro-nya. Terus ini ada hasil pengujian karakteristiknya. Di sini ada pengujian karakteristiknya antara kadar limbah plastik dan stabilitas. Maupun nanti ada
kadar limbah plastik dengan Kantabro maupun dengan ITS. Tapi di sini yang kita lihat bahwa dari grafik yang menunjukkan bahwa ketika dia sampai 2,0%, dia sudah sampai di puncak. Why? Kenapa sampai 2,5 dia terjadi penurunan? Nah, ini yang kami mencoba menggunakan kadar variasi campuran atau mixnya dengan limbah plastik PET ini, sehingga kita bisa mendapatkan bahwa rata-rata ketika kita mencampur variasi kadar plastiknya sampai 0 sampai 2,5%, ketika 2,0% dia sangat mendapatkan nilai maksimalnya. Pada saat 2,0 dia 2,5 terjadi penurunan. Sehingga kami pasti ambil yang paling maksimalnya. Ini ada hubungan antara tegangan dan regangan. Jadi artinya kita bisa lihat bahwa di mana ada peningkatan nilai tegangan ketika terjadi campuran aspal porus yang tidak menggunakan limbah plastik dan nanti akan menggunakan limbah plastik. Dari hasil pengujian karakteristik ITS ini juga merupakan parameter penting, kita bisa mendapatkan bagaimana sistem perkerasan jalan atau Poisson rasionya. Baik, di sini ada hasil pengujian XRD dengan campuran aspal porus akibat kondisi normal, ada akibat ketika penambahan 1% sampai 2,5%. Ini pengujian hasil pengujian ketika campuran aspal porus dengan kondisi normal. Yang tadi kami sudah jelaskan bahwa banyak semakin meningkatnya tingkat intensitas dari elemen kuasnya SiO2 hingga pada akhirnya kadar limbah plastik 2,0% ini pada benda uji normal dapat dihubungkan dengan benda uji yang semakin keras. Baik, ini ada kecampuran jenis pengujiannya. Kalau dilihat dari tabel yang ada, di mana ada kadar limbah plastiknya 0% sampai 2,5. Inilah hasil-hasilnya pengujian dari Kantabro, uji massal, FIM, VMA, dan FBB, stabilitas, flow, massal quantum, sama ITS. Ini hasilnya ya. Jadi gini, ini saya cuma sharing bahwa apakah benar nggak limbah plastik ini dia bisa digunakan dalam perkerasan jalan, khususnya aspal porus maupun aspal lainnya. Baik, ini dari hasil laboratorium, temuan-temuan yang kami dapatkan bahwa peningkatan kinerja campuran aspal porus dalam keadaan normal sesuai dengan spesifikasi aturan Bina Marga dan REAM akibat penambahan limbah plastik hingga pada kadar 2,0% menunjukkan bahwa limbah plastik jenis PET dapat menyatu sebagai bahan polimer dan bitumen atau petroleum serta bitumen ekstrasi asbuton, sehingga bagaimana bisa dapat menambahkan kekuatan ikatan bahan-bahan pengikat. Namun pada kandungan 2,5%, kekuatan menurun diakibatkan polimer dari jenis PET ini memperlemah ikatan sehingga pengikat dari bitumen aspal minyak dan bitumen dari ekstrasi asbuton. Hingga 2,5% ini dia menurun. Akhirnya saya mencoba cari yang paling maksimal adalah 2,0%. Di sini yang kami lihat hasil yang dicapai adalah karakteristik campuran aspal porus dengan menggunakan limbah plastik jenis PET sebagai bahan tambah dalam keadaan normal sesuai dengan spesifikasi dan aturan Bina Marga serta REAM. Pengujian Kantabro, karakteristik maupun pengujian XRD kimianya telah terbukti dapat menggunakan limbah plastik sebanyak 2,0% dari berat total agregat yang mampu meningkatkan kinerja campuran aspal porus menjadi lebih baik. Artinya Pak Didi ini bisa menggunakan kadar-kadar limbah plastik dengan campuran yang ada dari variasi 0% sampai 2,5%. Maksimalnya Pak Didi dapat 2,0%, itu mendapatkan
nilai maksimalnya yang paling untuk ketika ada penambahan variasi kadar limbah plastik. Jadi yang paling diharapkan bagaimana dengan penggunaan material aspal porus, aspal modifikasi dengan limbah plastik dengan jenis PET ini diharapkan mampu meningkatkan penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Artinya dengan aspal porus campuran aspal beton modifikasi dan limbah plastik bisa meningkatkan dan bisa pada umumnya di Indonesia, pada khususnya di daerah-daerah penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tema yang adik-adik forum insinyur muda ini melaksanakan webinar ini. Baik Pak Didi, mungkin itu saja yang bisa Pak Didi sampaikan, yang Pak Didi bisa sharing ke Bapak Ibu, adik-adik semua. Artinya yang keylog yang Pak Didi dapatkan dari penelitian ini adalah pemanfaatan sampah pada khususnya untuk limbah plastik jenis PET ini sangat bermanfaat untuk konstruksi perkerasan jalan. Jadi adik-adik jangan takut, Bapak Ibu, ayo kita selalu punya inovasi kreatif untuk bagaimana kita bisa mengembangkan suatu ilmu itu menjadi nyata. Artinya ketika kita melakukan sesuatu yang baik, pasti kita mendapatkan sesuatu juga yang baik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam sehat maupun salam saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Didi atas pemaparan materinya, sangat luar biasa sekali materi ini, sangat membuka wawasan kita. Selanjutnya kita akan lanjut ke pemateri yang kedua terlebih dahulu Pak Didik ya. Untuk setelah Pak Franky nanti kita akan mengadakan sesi diskusi. Jadi kita selesaikan dulu pemaparan materi sehingga mahasiswa mampu menangkap materi secara holistik dan kemudian kita melanjutkan sesi diskusi. Kemudian saya mengundang Pak Franky untuk langsung memaparkan materinya kepada Pak Franky. Saya jadikan co-host dulu Pak. Baik, sudah Pak Franky saya sudah jadikan co-host Pak, mungkin bisa share screen Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat kami. Selamat malam buat kita sekalian. Sudah Mia, sudah ada Mia. Ya, saya coba mau share screen ya. Izin Pak Didik, mohon keluarin dulu Pak Didik. Ya. Baik, silakan Pak Franky. Baik. Terima kasih ya. Sekali lagi. Saya cuma melanjutkan apa yang sudah dijelaskan atau disampaikan oleh Pak Didik terkait dengan penggunaan aspal plastik sebagai bagian dari perkerasan aspal. Saya cepat-cepat aja ya, biar tidak kelamaan. Oke. Ini nama saya ya, saya sekarang menjabat sebagai Kepala Satker di Pejen 3 Tanah Merah, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke. Nah, ada 3 kata kunci yang menjadi bagian dalam presentasi saya pada malam hari ini. Pertama adalah asbuton modifikasi. Jadi kami di sini bukan menggunakan aspal Pertamina, melainkan kita memanfaatkan asbuton, tetapi asbuton yang dimodifikasi. Kenapa? Karena tujuannya adalah kita bagaimana memanfaatkan material lokal sebagai pendukung konstruksi jalan. Yang kedua, yaitu sampah plastik itu sendiri.
sampah plastik ini kan cukup, tadi yang sudah dijelaskan cukup panjang bahwa jumlahnya cukup banyak. Kita itu urutan nomor 2 ya setelah Cina untuk produsen sampah plastik yang ada di Indonesia. Nah, dari kata kunci 1 dan 2 ini sebenarnya kita pemerintah sudah menjadikan penggunaan sampah plastik dan asbeton itu sebagai dasar untuk bagaimana kita membangun suatu konstruksi jalan yang mana tujuannya adalah bagaimana kita menciptakan konstruksi yang yang bisa berkelanjutan. Artinya kita mendukung upaya pemerintah dalam Kongres SDGs, yaitu Sustainable Development Goals. Ada 3 tujuannya ya. Pertama, bagaimana kita bisa mengurangi kemiskinan. Kemudian bagaimana kita bisa mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, ini tujuan-tujuan ini yang akan nanti kita capai sebenarnya untuk penggunaan material lokal dan pemanfaatan limbah plastik. Lalu saya tambahkan yang nomor 3 ini adalah bagaimana kita menerapkan inovasi teknologi di sini, yaitu dengan menggunakan suatu program yang namanya Response Surface Methodology. Ya, ini program yang nanti akan kita pakai untuk mengoptimalisasi penggunaan rancang campur dalam aspal plastik ini nanti. Nah, kita tahu bahwa asbeton yang digunakan ini adalah yang kandungan bitumennya lebih dari jadi penggunaan aspal beton oleh Bina Marga masih sangat relatif kecil, yang mana Bina Marga membatasi penggunaan aspal beton yang memiliki kandungan minimal 25%. Nah, yang dipakai ini adalah kandungan bitumen yang di atas 25%. Nah, ini banyak asbeton ini banyak terdapat di Kecamatan Lawele dan Kabunka. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Didi tadi bahwa ada macam-macam plastik ya, sampah plastik. Nah, yang saya gunakan di sini adalah limbah plastik jenis PET ya, polyethylene terephthalate. Itu hampir sama dengan kalau kita sering jumpa itu adalah plastik dari limbah plastik yang botol minuman aqua gitu, aqua dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang saya di sini ya, kita tahu bahwa penggunaan Response Surface Methodology ini merupakan bagian dari rancang campur yang kita buat sebelumnya di laboratorium, yang mana kita akan mencampur agregat, kemudian ditambahkan limbah plastik dan asbeton modifikasi. Asbeton modifikasi yang kita pakai ini adalah Retona Blend 55 sebenarnya ya. Nah, pencampurannya itu dengan cara dry process ya, yang mana campuran ACWC dengan PET itu bisa sebagai pengganti agregat. Dalam arti ini filler sebenarnya ya. Nah, di dalam laboratorium itu akan kita lakukan pengujian secara eksperimental, itu pasti. Lalu di dalam penerapannya pada penggunaan Response Surface Methodology ini kita harus menentukan bahwa apa sih variabel bebas itu harus kita tentukan. Misalnya contoh dalam proses condition ini yang kita tetapkan pertama kadar aspalnya, ya, yang kita mau kurangi kadar aspalnya. Yang kedua, bagaimana dengan kadar PET-nya, ya, apakah kita bisa menambahkan kadar PET sehingga penggunaan aspal limbah plastik itu lebih banyak. Lalu bagaimana dengan waktu pencampuran? Nah, kenapa saya menaruh atau menempatkan waktu pencampuran ini dalam variabel bebas ini dalam rancang campur untuk penggunaan Response Surface Methodology? Karena kita lihat bahwa waktu proses daripada pencampuran PET itu tadi yang dipanaskan itu dia tidak dipanaskan secara artinya tidak dipanaskan lama sampai meleleh gitu. Tetapi kita hanya memanaskan sesuai dengan suhu yang mana kita sesuaikan dengan yang ada di AMP. Jadi dia hanya mencapai dalam proses kristalisasi saja. Dia tidak meleleh gitu, tidak bercampur dengan aspal.
Nah, juga tujuan yang kedua bahwa kalau kita panaskan lebih tinggi dari sekitar lebih dari 280 derajat, itu bisa mengakibatkan apa namanya bahan plastik itu akan menjadi racun gitu. Itu yang kita hindari. Nah, setelah itu akan muncul suatu apa namanya di dalam dalam program tersebut kita akan bisa mendapatkan kontur plot 3 dimensi itu untuk mengetahui di mana titik optimasinya, lalu optimalnya, kemudian akan keluar grafik dalam bentuk 3 dimensi. Setelah itu akan keluar juga suatu model persamaan dari hasil yang akan keluar dari program RSM ini nanti. Nah, metode ini juga bisa memperkirakan interaksi antara faktor-faktor yang diamati. Jadi bisa 2 atau 3 variabel sekaligus gitu loh. Kalau di lab itu kan kita mencoba misalnya bagaimana dengan kadar aspalnya, berarti kan kadar aspal yang ditambahkan, ya, yang lain tetap. Atau kita ingin melihat kadar PET-nya, berarti kan kadar PET yang bervariasi, yang lainnya tetap. Tapi ini bisa dilakukan secara bersama-sama. Lalu untuk optimalisasinya atau optimumnya kita bisa mendapatkan dengan metode statistik. Jadi setelah ada data dari persamaan tadi yang model yang keluar, kemudian bentuk kontur plotnya nanti dapat kita lihat dalam gambar. Nah, setelah itu baru kita bisa menghitung berapa optimalnya secara statistik atau matematis. Nah, ini saya nggak akan membahas ini terlalu jauh karena tadi sudah secara garis besar sudah disampaikan oleh Pak Didi. Tentu bahwa untuk melakukan pengujian di laboratorium harus kita tahu karakteristik fisik dan kimia dari agregat kasar dan halus. Nah, ini biasa aja, saya pikir semua sudah tahu ya. Untuk kimianya juga kita akan menggunakan XRD itu atau XRV, F gitu ya. Kalau fluens ini berarti kan senyawa yang dibentuk. Lalu ini penentuan gradasi campuran. Lalu kita harus memperkirakan rancang dan komposisi campuran ACWC berdasarkan kadar aspal perkiraan. Tujuannya apa? Tujuannya nanti akan kita tahu kadar aspal optimum seperti biasa. Jadi tentukan dulu kadar aspal optimum. Nah, setelah ini baru kita akan menambahkan plastik atau PET ke dalam masing-masing kadar aspal. Yang kita tambahkan antara 1 sampai dengan kalau nggak salah ini ada apa namanya untuk kadar aspal 5, 5,5, 6 dan sampai dengan 7,5. Lalu kemudian penambahan PET sekitar 0,5 sampai dengan 3%. Nah, ini terus kita tambahkan ini yang 1,5, 2,5 sampai dengan sampai dengan 2,5 aja. Lah, setelah itu dari setelah kita tambahkan, kemudian kita buat bentuk sampel dan kita lakukan pengujian. Di sini terlihat bahwa dengan penambahan penambahan plastik untuk nilai film itu akan semakin tinggi di kadar 2%. Tetapi setelah 2,5% dia akan turun kembali. Lalu VMA semakin banyak digunakan juga semakin nilai VM-nya jadi semakin menurun. Lalu kemudian untuk VFB-nya dia akan mengikuti dengan film-nya bahwa juga akan tetap naik. Lalu untuk kepadatan campuran, nah ini kepadatan campuran ini terlepas dari kadar limbah plastik yang dibentuk ini tadi, besarnya nilai kepadatan campuran ACWC yang mengandung limbah plastik PET lebih rendah dari campuran yang tidak menggunakan limbah plastik PET. Terus kemudian untuk stabilitasnya ini terlihat dari grafik bahwa nilai stabilitas meningkat hingga mencapai kadar limbah plastik maksimum yaitu sekitar 2% dan PET yang digunakan setelah itu nilainya mulai menurun pada kadar 2,5% limbah plastik PET-nya. Nah, kita lanjut aja. Nah, ini untuk Marshall question-nya terlihat bahwa untuk
campuran ACWC dengan kadar PET-nya 1,5 dan sampai dengan 2,5% memiliki muscle question yang lebih tinggi dibandingkan bila kita tidak menggunakan campuran PET ya. Nah, ini adalah penggunaan untuk setelah kita mendapatkan hasil di laboratorium, data itu kita masukkan dengan menggunakan desain box Beacom, yang mana nanti akan kita peroleh ada 7 respon. 7 respon ini adalah stability, flow, kemudian yang ketiga adalah muscle question, yang keempat VMA, VFB, dan yang ketujuh adalah density-nya atau kepadatannya. Nah, yang ini ABC ini yang tadi saya sebutkan adalah variabel bebasnya, yaitu kadar aspal, kemudian kadar PET dan waktu pencampuran. Ini bagian ini nanti kita perlukan untuk kita masukkan ke dalam program RSM tersebut. Nah, untuk memasukkan ini yang tadi yang saya bilang metode ini yang RSM ini kita dibantu dengan desain box Beacom. Nah, hasilnya adalah seperti ini, bahwa setelah kita lakukan running, akan keluar model persamaan, seperti yang ada di dalam presentasi kita. Yang mana untuk stabilitas sama dengan 19,15 plus 0,363A dikurang 0,85B plus 0,26C, dan seterusnya. Ya. Nah, ini nanti akan keluar seperti ini, graf gambar 3 dimensinya itu. Nah, untuk flow, kenapa flow ini tidak ada optimumnya? Karena kita menggunakan flow yang nilainya tetap, yaitu 4 mm. Ya. Karena kita menggunakan alat universal testing material. Jadi flow-nya ditetapkan adalah 4 mm yang maksimum. Kemudian untuk muscle question-nya seperti ini hasilnya, bahwa berdasarkan desain eksperimental, muscle question ini diperoleh dari kisaran 3,84 sampai dengan 4,94 kN adalah seperti yang ada dalam presentasi kita, yang mana model yang dikeluarkan dari respon surface metodologi tadi adalah 4,79 plus 0,16A dan seterusnya. Nah, ini gambar yang tadi. Lalu setelah ini kalau ada satu, bahwa untuk void field bitumen itu ini dia tidak bisa kita lakukan dengan RSM karena dia berada pada orde 2, sedangkan untuk RSM pengoptimalannya itu hanya pada orde 2. Jadi ini dia hanya di orde 1, sehingga terjadi penolakan terhadap data tersebut. Untuk berat jenis seperti ini hasilnya, dan gambarnya seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, dari sini bahwa terlihat untuk optimalisasi kadar PET polyethylene tereftalat untuk karakteristik marsal, ya, terlihat bahwa untuk penggunaan kadar PET yang banyak ada pada 3,84%, yang mana titik stasioner adalah 0,84. Jumlah kadar PET terbanyak ini kemudian digunakan pengoptimalan pada setiap karakteristik marsal, sehingga untuk variabel respon stabilitas optimalnya respon yaitu di 18,88 kN, yang mana kadar aspal yang dibutuhkan adalah 5,73%, lalu kadar PET-nya adalah 3,84%, dan waktu pencampuran yang dibutuhkan adalah 29,29 menit. Nah, itu terlihat juga nanti untuk respon yang di VMA dan densitas. Nah, sehingga dari sini saya bisa mendapatkan suatu temuan empirik bahwa untuk stabilitas dengan respon 19,4 kN, kita memerlukan kadar aspal sebesar 5,73%, kadar PET adalah 2,67 dan 9,29 menit.
Nah, ini saran saja bahwa semoga webinar ini dapat memberikan masukan buat pemerintah melalui sinergi dengan FIM PI Sulsel sehingga dapat mendukung pembangunan infrastruktur nasional berbasis penggunaan material alam atau material lokal ya seperti aspal beton dan material-material buangan khususnya limbah plastik yang selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan atau yang tadi saya sebutkan yaitu Sustainable Development Goals. Nah, ini publikasi yang sudah saya lakukan untuk materi ini ya. Untuk yang publikasi ilmiahnya itu sudah saya lakukan di applied science ya, di mana ini ya termasuk bergengsi juga dia ya untuk publikasi ilmiah di applied science itu MDPI. Mungkin itu aja. Terima kasih. Saya karena udah malam saya cepat-cepat aja nanti tinggal di sesi pertanyaan saja yang nanti kita bisa bertanya lebih mendalam lagi. Terima kasih. Selamat malam, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Franky atas pemaparan materinya. Luar biasa sekali ya. Ini seperti melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Didik tadi. Nah, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Saya lihat ini luar biasa sekali antusiasme dari partisipannya kita. Yang ingin bertanya silakan langsung raise hand ataupun bisa mengetik pertanyaan di kolom komentar. Saya persilahkan kepada teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya. Bisa raise hand terlebih dahulu menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom atau mengetik pertanyaan di kolom komentar. Baik, sambil menunggu apakah ada? Jika tidak, saya ingin bertanya, Pak. Baik kepada Pak Franky maupun Pak Didik. Di sini kan saya melihat bahwa penggunaan material plastik. Pertanyaan saya mungkin sedikit awam, Pak. Sebagai apa di dalam campuran aspalnya ini, Pak? Apakah dia menggantikan peran dari agregat kasar, ataukah dia menggantikan agregat halus, atau memiliki peran fungsi yang lain, meningkatkan tarik ataupun seperti apa, Pak? Dan yang kemudian tadi menarik yang dijelaskan oleh Pak Franky, yang saya melihat yang membahas tentang titik didih dari material plastik itu sendiri, karena terus terang bahwa material aspal sendiri ketika di jalanan tentu itu dapat sorotan matahari dan lain-lainnya, tentu itu akomodir bahwa yang tadi material plastik ini meleleh ataupun menjadi racun. Bertindak sebagai apakah material plastik ini di dalam campuran aspal? Yang kedua, khusus kepada dalam lagi Pak, bagaimana untuk mengakali ataupun mengakomodir material plastik ini agar tidak meleleh di dalam pengaplikasiannya di lapangan. Saya dulu atau Pak Didi dulu? Pak Didi dulu. Oke. Boleh Pak. Yang tambahan Pak Didik dulu mungkin ya Pak. Pak Didik dulu mungkin masuk dulu, nanti Pak Franky melanjutkan. Baik, jadi emang Pak Franky sama Pak Didi begitu. Ketika ada yang bertanya siapa yang duluan, tetapi saya tetap hargai, hormati Pak Franky. Artinya ini pertanyaan memang yang benar-benar simpel tetapi ada maknanya ya. Yang jadi untuk limbah plastik jenis PET maupun yang jenis lainnya yang kami gunakan sebagai bahan penelitian kami itu adalah bahan tambah, artinya agregat halus, kasar maupun aspal lainnya itu hanya tetap digunakan sebagai sebagai pengujian benda uji sampai ada bahan tambah dengan kadarnya mulai dari 0% sampai 2,5%.
Jadi bahan tambah sehingga berat total dari aspal tersebut adalah 1.200 yang kami gunakan. Jadi limbah plastik adalah bahan tambah dari campuran antara aspal porus maupun aspal modifikasi. Mungkin itu saja yang Pak Didi bisa tambahkan, sharing. Mungkin lebih detail ini ada saya punya saudara, kakak juga, senior saya juga, tapi tetap kami adalah saudara. Baik, silakan Pak Franky. Terima kasih. Mungkin ada tambahan atau yang lainnya? Kalau ini bos saya ini. Baik, terima kasih Pak. Baik, saya lanjutkan aja apa yang disampaikan tadi. Betul bahwa memang kalau kita berbicara PET ini kan titik lalainya cukup tinggi. Artinya dia bisa lebih dari 200 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk di AMP itu suhu pemanasan itu paling ya 165 lah maksimal derajat Celcius. Nah, sehingga dia tidak pada posisi meleleh aspal ini plastik ini. Dia hanya terjadi kristalisasi. Nah, sehingga apa? Mungkin dengar apa yang saya sampaikan kan? Bapak Ibu sekalian? Adik-adik? Halo? Iya, kedengaran Pak, kedengaran. Oke. Jadi karena dia sifatnya tidak meleleh, hanya sampai di mengkristal saja, sehingga seperti tadi yang disampaikan Pak Didi bahwa PET ini hanya sebagai filler. Tetapi ingat bahwa tadi ada gambar yang disampaikan oleh Pak Didi terkait dengan pembebanan roda di jalan, yaitu tegangan sama dengan paper A itu ya kan? Nah, selain terjadi tegangan, juga pada konstruksi jalan itu akan terjadi regangan. Nah, regangan itu mengakibatkan tertarik. Nah, agar bisa konstruksi itu tahan terhadap tarik, diperlukan filler yang nilainya optimum. Artinya apa? Dengan penambahan filler yang tepat, dia akan mengurangi retak yang diakibatkan oleh regangan, gitu. Nah, kita memerlukan itu untuk mengurangi terjadinya retak pada konstruksi perkerasan jalan kita. Nah, untuk itu ini saya gabungkan aja ya pertanyaan nomor 2, bahwa memang kita tidak melelehkan plastik tadi itu pada suhu di mana dia akan meleleh. Dan perlu diingat bahwa kalau pemanasannya terlalu tinggi untuk plastik itu akan malah menjadi racun gitu loh. Akan sangat berbahaya, terutama para pekerja yang ada di sekitar AMP itu tadi. Mungkin itu aja, makasih. Pak, saya kembalikan ke Pak Tri ya, Pak Saban Agung ya, makasih. Ya, baik Pak, terima kasih. Pak. Atas jawabannya. Mungkin ada mau bertanya. Saya persilakan kepada Pak Alimudin. Silakan Pak Alimudin. Silakan, kalau tidak saya lanjut. Suara saya kedengaran ya Pak Franky? Saya ingin bertanya Pak, menindaklanjuti yang tadi. Cek 1, kedengaran suara saya Pak? Kedengaran. Baik.
Baik, saya mau bertanya Pak. Tadi kan ini di pertanyaan saya yang pertama menjadi material tambah di dalam aspal. Apakah sudah ada penelitian lanjutan dari disertasi ataupun riset yang dilakukan Pak Didi maupun Pak Frankie ini, ataupun ada pengaplik lebih dari sekedar material tambahan, entah itu menggantikan peran agregat halus kah, ataupun menggantikan peran agregat lainnya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Silakan Pak Franky. Mungkin diulang pertanyaan putus-putus jadi nggak jelas. Iya. Oh maaf Pak, saya ulang Pak. Saya ulang, pertanyaannya adalah apakah ada penelitian lanjutan yang dilakukan untuk menjadikan material plastik ini sebagai material yang lebih dari sekedar material tambahan di dalam campuran aspal, entah itu menjadi agregat ada masuk memutar-putar tadi jaringan ataupun menjadi ya bagian tambahan Pak, sehingga lebih diserap limbah plastik ini Pak, mantap, dalam siap pengaplikasiannya. Terima kasih. Ada jadi berarti. Baik. Nanti ditambahkan Pak Didi ya. Oke. Iya, thank you. Jadi ini tergantung dari jenis plastik yang kita gunakan. Pak siapa nama Pak Agung ya namanya? Ya. Halo. Iya Pak, dipanggil Agung aja Pak, tidak apa-apa. Agung ya. Oke, baik. Nah, kalau jenis plastik yang low density polyethylene, nah ini dia lelehnya itu bisa meleleh sampai dengan suhu 60 derajat Celcius. Artinya dia bisa digunakan pada saat dicampur dengan dipanaskan bersamaan aspal, sehingga dia bisa menjadi bahan substitusi terhadap aspal, kadar aspal itu sendiri gitu loh. Karena ada polimernya di plastik ini sebenarnya. Nah, sedangkan untuk jenis plastik yang PET, karena tadi saya bilang bahwa dari hasil penelitian untuk kadar plastik jenis PET ini, titik lelehnya itu lebih dari 200 derajat Celcius kan. Sedangkan pemanasan aspal itu maksimal 165 derajat. Nah, ini otomatis kita tidak bisa menjadikan dia sebagai bahan substitusi aspal, tetapi dia sebagai filler karena dia masih di dalam proses kristalisasi. Jadi dia kristal itu yang tercampur dengan aspal itu tadi gitu loh. Nah, untuk penelitian lanjutan pasti masih bisa ya. Kita yakin bisa. Karena untuk Pak Didi itu sendiri dia meneliti di aspal porosnya. Sedangkan saya sendiri adalah meneliti di bagaimana kita mengoptimalkan gitu loh. Artinya seperti tadi Pak Didi bilang untuk penggunaan PET pada campuran aspal poros itu sebaiknya di kisaran 2 sampai 2,5%. Tetapi kan dari hasil apa yang sudah saya teliti tadi, ACWC ini penggunaan PET-nya bisa sampai di 3,84%. Ya itu kita bisa mengoptimalkan penggunaan PET itu sendiri. Gitu Mas, makasih. Baik, terima kasih Pak Franky. Mungkin Pak Didik mau menambahkan mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Insinyur Duyanto ya. Oke, jadi saya cuma tambahkan bahwa ada teman kami melakukan penelitian yang sama. Dia menggabungkan antara PET sama LDPE low density polyethylene. Jadi ada pengembangan lagi. Pak Franky ke optimalisasi, saya ke aspal porusnya, kinerjanya. Teman saya dia menggabungkan dua limbah plastik lagi dengan jenis yang berbeda, dan dia mendapatkan nilai yang lebih maksimal lagi. Artinya kami mengharapkan ada anak-anak insinyur muda ini bisa buat lagi karya-karya baru daripada kami. Sedangkan karena pada prinsipnya adalah kami melihat dari kondisi yang ada dengan zaman yang ada.
Jadi peneliti yang banyak di luar juga dia sudah menggunakan plastik jenis-jenis plastik apapun dengan karakteristik yang berbeda. Artinya kita benar-benar memanfaatkan limbah plastik ini sebagai bahan untuk ini saya dan Pak Franky, Pak Dr. Franky ini ke perkerasan jalannya kayak gitu. Nggak tahu nanti untuk gedung kah atau bendungan kah, siapa tahu. Saya punya adik-adik insinyur muda ini bisa punya karya dan inovasi lebih baik lagi toh. Artinya kita bisa kembangkan, kita bisa manfaatkan plastik ini ya, limbah plastik sebagai bahan konstruksi. Iya. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan toh. Baik, terima kasih banyak Pak Didik. Luar biasa Pak, betul sekali Pak. Banyak sekali di geoteknik juga bisa dijadikan stabilisasi juga Pak mungkin limbah plastik itu. Ya. Saya terima kasih Pak Franky, Pak Didik. Saya lempar lagi ke teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mungkin berikan sekitar 1-2 pertanyaan lagi sebelum kita melangkah ke acara. Silakan. Ada yang ingin mau bertanya? Di kolom chat mungkin Pak moderator bisa kita lihat ada yang ingin bertanya tuh di kolom chat. Oh, izin bertanya. Oh, baik, siap Pak Ali Fauzi, silakan Pak. Maaf Pak, saya baru perhatikan Pak. Silakan Pak Ali Fauzi, silakan bertanya. Pak Ali Fauzi, apakah masih ada di dalam? Ya, masih. Pak Ali Fauzi, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kedengaran suaraku? Kedengaran Pak. Oke. Ya, mohon maaf karena saya lagi di jalan ini karena habis meeting tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Fauzi Mahmuda. Saya adalah dosen di Universitas Sulawesi Barat, jurusan Teknik Sipil. Saya ingin bertanya kepada Pak Franky dan Pak Didik, bagaimana sinergitas antara akademisi dan praktisi untuk bisa bersama-sama memanfaatkan limbah plastik ini. Untuk sinergitasnya itu seperti apa? Untuk bersama-sama bisa memanfaatkan limbah plastik ini. Mungkin hanya dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ali Fauzi atas pertanyaannya. Wah, ini menarik sekali pertanyaannya. Di sini ada Pak Didik mewakili akademisi, ada Pak Franky mewakili profesional ataupun praktisi. Saya persilakan, mau Pak Didik atau Pak Franky lebih dahulu mengemukakan pendapatnya dari aspek akademis ataupun praktisi. Silakan Pak. Baik, coba kami sinergisitas lagi, kembalikan pertanyaannya toh. Dari akademisi dulu baru bisa lari ke praktisi, karena artinya teori yang kami dapatkan baru bisa diaplikasi ke lapangan toh. Jadi terima kasih Pak Mas Ali M ya. Aduh, ini saya punya Dinda paling ganteng di Unhas dulu. Karena Dinda ini juga bikin kami bisa lulus sama-sama ya. Apalagi Pak Ali sampai bikin saya dengan Dinda Misar bisa komunikasi, bisa baiknya buruknya. Artinya kami bisa sinergisitas sehingga bisa bertemu dan silaturahmi di FM ini. Baik, saya coba dari jawaban sinergisitas antara akademisi. Jadi gini, kami dari akademisi ini mengharapkan, artinya kami lihat perkembangan teknologi yang ada, ya, teknologi yang ada menginginkan bahwa mahasiswa ini harus banyak mempunyai referensi tentang apa yang sudah diteliti, sehingga kami berharap untuk akademisi ini adalah yang paling maksimal adalah teman-teman mahasiswa punya ide-ide yang cemerlang. Bagaimana kita mau melakukan suatu penelitian tapi idenya masih sama. Artinya ide itu mahal sekali. Ketika kita kembangkan, kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Oleh karena itu, dengan masa pandemik ini, Pak Didi pasti tahu, anak-anak zaman sekarang tuh
dong lebih cenderung pegang HP untuk main game daripada mencari informasi yang lebih baik kayak gitu. Yang diharapkan Pak Didi adalah forum insinyur muda ini bisa memawadahi adik-adik kita untuk bagaimana berinovasi dalam kreativitas dalam penelitian. Pada prinsipnya adalah semua penelitian itu pasti punya sesuatu yang kebaruan sudah ada. Tergantung nih adik-adik ini bisa mengarah kemana kayak gitu. Sedangkan aturan sudah ada semua. Sekarang kan kalau di akademisi istilah MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Artinya sekarang seluruh Indonesia kita bisa tukar mahasiswa untuk mencari informasi. Supaya kita tidak mengharapkan bahwa generasi muda kita hanya sebatas game-game main HP di tangan, tetapi punya karya-karya yang lebih baik daripada kami, khususnya di konstruksi dan pemanfaatan limbah plastik maupun limbah-limbah lainnya sebagai bahan tambah. Mungkin itu saja yang dari Pak Didi. Pak Ali, terima kasih. Salam jumpa. Salam sehat semua. Terima kasih Pak Didi, terima kasih. Ya, saya tambahkan dikit aja ya. Pertanyaan daripada Pak Ali, bahwa betul memang kita seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Didi bahwa praktisi dengan akademisi itu harus saling berkolaborasi. Dan sebenarnya sudah lakukan sebenarnya, karena kami dari kementerian pun juga sudah mulai diarahkan bagaimana kita itu bisa berinovasi di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas KPU-an. Sebagai contoh, kami ini dipaksa atau digenjot untuk bagaimana kita itu membuat suatu karya tulis ilmiah dari setiap kegiatan pekerjaan yang dilakukan gitu. Nah, untuk itu perlu ada satu bentuk kerjasama sebenarnya antara praktisi dengan akademisi ini di dalam melakukan atau melaksanakan setiap kegiatan yang ada di KPU-an. Ambil contoh misalnya, kami kan cuma berdasarkan spesifikasi. Buku pintar kita di KPU-an itu spesifikasi, ya. Kalau ngerjakan pekerjaan aspal, tinggal buka itu aja, pasti rancang campur HRSWC atau ACWC itu tidak ada. Tetapi diperhadapkan bagaimana kita diperhadapkan dengan pemanfaatan material lokal. Seperti tadi kan ada asbestos modifikasi, kalau di Merauke ini ada sirtu lokal misalnya. Nah tentunya perlu suatu penelitian atau uji laboratorium yang kita harus lakukan. Dan apa upaya kita bagaimana kita bisa membuat satu rancang campur yang bisa meningkatkan kualitas dari pekerjaan kita di dalam misalnya membuat suatu infrastruktur jalan atau jembatan ataupun apa saja gitu ya. Nah ini diperlukan kerjasama antara akademisi dan praktisi ini tadi, karena kita untuk membuat satu tulisan karya tulis ilmiah itu kan ya orang PU ini nggak pernah lah membuat suatu karya tulis ilmiah kalau kita tidak belajar bersama-sama dengan teman-teman dari akademisi. Teman-teman akademisi pasti kan cuma tahu bagaimana meneliti, tapi pola pikirnya itu kan terlalu idealis. Nah, sedangkan di lapangan ini kita harus bisa luas, bisa bagaimana kita bisa melihat kondisi yang ada yang sebenarnya, bukan harus gitu. Kalau jadi pandangannya itu kita jangan terlalu seperti kacamata kuda lah. Kalau saya bisa memberikan gambaran tuh, jangan kita terlalu straight lurus gitu. Tapi ada hal-hal yang harus kita bisa sikapi, yang mana di dalam penggunaannya itu harus dilakukan suatu penelitian lagi, kira-kira seperti itu. Ya kata dosen pembimbing kita ya, kalau perlu tai kambing bisa juga dijadikan penelitian kira-kira gitu. Tapi ini cuma kasaran aja. Intinya apa yang kita lihat yang bisa dimanfaatkan, ya tentunya kita coba, kita teliti dan kita kerjakan. Paling tidak bagaimana upaya kita untuk mengurangi nilai daripada konstruksi sehingga pekerjaan itu bisa
dihasilkan lebih panjang ya. Kalau untuk jalan, tentunya kita bisa menangani panjang jalan yang ada di wilayah kita dalam penanganan ruas-ruas jalan yang ada di tempat kita. Kira-kira seperti itu. Makasih. Saya kembalikan, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Franky maupun Pak Didik atas penjelasannya. Mungkin ini sudah 21.39 waktu Indonesia bagian tengah. Kita masih ada waktu sedikit lagi. Saya persilakan kepada teman-teman satu lagi pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Apakah ada? Kalau ada. Izin moderator. Siap, Kanda Dr. Miswar. Silakan Anda. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi mulai dari awal sampai saat ini saya menyimak luar biasa diskusi yang kita lakukan pada malam hari ini. Ada Pak Dr. Didik, Kanda Dr. Didik yang menyampaikan terkait aspal porus, aspal yang berpori menggunakan plastik. Selanjutnya ditambah dengan Pak Franky terkait dengan bagaimana sih optimisasi atau rancang campur yang optimal terkait dengan pemanfaatan limbah plastik. Dari kedua pemateri atau narasumber kita pada malam hari ini sama-sama menyimpulkan bahwa limbah plastik yang terbaik itu, kadar limbah plastik yang terbaik itu ya bisa digunakan sebesar 2% dari total dari berat total agregat. Jadi artinya plastik bisa menggantikan sebagian agregat pada campuran beraspal, baik campuran aspal porus maupun campuran ACWC. Sedikit pertanyaan kepada Pak Franky yang notabene sebagai praktisi atau pemegang kebijakan lah di salah satu balai yang ada di Indonesia, yaitu di Merauke. Dari paparan tadi kita bisa lihat bahwa limbah plastik ini sudah digunakan diuji cobakan di Udayana, ada di KSPN yang ada di Indonesia. Yang ini saya tanyakan, bagaimana sih pelaksanaan dari pemanfaatan limbah plastik ini yang Bapak ketahui, sejauh mana perkembangannya hingga sekarang. Contoh misalnya campuran aspal plastik yang telah dimanfaatkan itu dihampar di jalan itu, apakah masih kuat atau masih tahankah sampai sekarang? Mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan informasi-informasi yang telah didapatkan oleh Pak Franky terkait akan hal itu. Kemudian yang terakhir, mungkin kita bisa, karena penanya sebelum saya yaitu Kanda Ali Fauzi Mahmuda, itu saya ingat betul penelitian beliau itu terkait tentang limbah Abu Jerami. Jadi mungkin setelah dari webinar kita ini, webinar seri 1 ini ya, kita bisa mengundang beliau itu sebagai pembicara terkait dengan bagaimana si Abu Jerami itu. Jadi beliau itu magister Abu Jerami. Jadi saya usulkan kepada Ketua FIM Sulsel PI Sulawesi Selatan untuk bisa mengundang beliau itu Kanda Ali untuk bisa memaparkan sedikit terkait pengalamannya memanfaatkan Abu Jerami. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya Kanda Dr. Miswar. Langsung saja saya berikan kepada Pak Didik maupun Pak Franky. Silakan. Siapa dulu yang mau berkomentar ataupun menanggapi pertanyaan dari Kanda Dr. Miswar ini? Baik, di sini kayaknya bukan Kanda Dinda Dr. Miswar ini bertanya, hanya di sharing aja ya. Artinya aplikasi ketika Pak Didi maupun Pak Dr. Franky ini punya suatu case yang ada, aplikasi di lapangan seperti apa. Jadi memang yang diharapkan adalah kolaborasi antara akademisi dan praktisi. Artinya kami kembalikan lagi ke birokrasi yang ada ketika ada pemanfaatan limbah plastik.
kita bisa gunakan sebagai bahan perkerasan jalan dan untuk bisa digunakan sebagai bahan-bahan yang lainnya. Yang terjadi adalah ketika kami memang kadang-kadang nggak berpikir ketika melakukan aplikasi di lapangannya. Kebutuhan sampah limbah plastik ini sangat banyak sekali. Apalagi kalau kita bicara di perkerasan kan, perkerasan jalan, geometri jalan itu berkilo-kilo, bukan bermeter-meter. Apakah kebutuhan dari limbah plastik jenis apapun ini bisa mencukupi kayak gitu? Nah, ini yang kami selalu mengkaji bahwa banyak hal yang benar-benar kami ingin tahu supaya ketika nanti ada aplikasi di lapangan, ketika campurannya tidak mengikat dan lainnya, ini yang kami harus memang melakukan suatu kolaborasi kayak gitu. Mudah-mudahan yang tadi Pak Dinda Dr. Miswar juga sampaikan, memang banyak hal yang harus kita perhatikan karena semua tergantung dari topografi. Yang kami tahu di Papua, ini contoh case-nya yang terjadi. Kalau di Merauke ini masih kekurangan materialnya kayak gitu. Oh di Jayapura materialnya ada tapi jenisnya berbeda. Artinya memang kami butuh kolaborasi dengan birokrasi yang ada maupun akademisi sehingga buat suatu kajian studi yang benar-benar bisa memanfaatkan kearifan lokal bahan materialnya kayak gitu. Kayak di sini pernah ada mahasiswa kami buat penelitian tentang aspal juga, tetapi dia pakai kalau istilahnya kalau di Papua tuh pohon sagu kayak gitu, kalau di sana jeramia ya kayak gitu. Itu pun sama, tapi karakteristik pasti berbeda. Nah itu yang diharapkan tetap ada kolaborasi dan sinergisitas antara praktisi maupun akademisi sehingga mendapatkan suatu inovasi baru secara teori maupun praktek. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Silakan Pak Dr. Franky melanjutkan lagi lebih singkat saja. Baik, terima kasih Pak Dr. Didi ya. Terkait dengan penggunaan limbah plastik yang sudah dilaksanakan, sesuai dengan apa yang kami tahu bahwa hasilnya masih baik ya, karena ya dari hasil pengujian yang sudah kita lakukan di sini sebenarnya dengan penambahan material plastik yang mana plastik itu mengandung polimer, tentunya dia bisa memberikan nilai kekuatan juga pada konstruksi jalan kita. Nah, memang pada saat pelaksanaannya, pada awalnya, kita masih menggunakan limbah plastik yang jenis LDPE, ya, Low Density Polyethylene. Belum menggunakan jenis plastik yang polyethylene terephthalate. Tetapi saya yakin bahwa ke depan pasti akan kita menggunakan itu. Karena jumlah plastik LDPE ini kan juga sedikit untuk limbah plastik yang ada ya, kalau kita perhatikan. Kenapa? Karena satu hal yang harus kita pahami bahwa kita sebagai bangsa Indonesia ini belum bisa memilah-milah sampah sebenarnya. Mana yang sampah plastik rumah tangga, mana yang sampah plastik. Artinya kita masih kalau membuang sampah itu sekalian gitu, satu utuh. Nanti yang pemulung yang memisahkan itu semua. Itulah makanya kesulitan juga kita di dalam melakukan pemanfaatan limbah plastik itu tadi. Bahkan limbah plastik ini kan dibuang sembarangan sampai juga dibuang sampai ke laut lah ya, sehingga menimbulkan pencemaran. Nah, itu yang menjadi hal yang harus kita sikapi bersama, bahwa mental kita sebagai anak bangsa ini masih belum disiplin untuk memilah-milah itu tadi. Kalau di negara luar, saya pernah ke Thailand aja, yang negara tetangga kita yang dekat itu ya. Mereka itu dari kecil
dari kecil itu sudah diajarkan, dari masuk TK sudah diajarkan bagaimana mengambil sampah plastik, dipilah mana yang plastik, mana yang kertas di dalam tong-tong sampah yang sudah tersedia. Jadi mereka sendiri sudah diajarkan untuk tidak membuang sembarangan gitu loh, tidak membuang sembarangan sampah. Sehingga pada saat diangkut ke TPA sudah jelas bahwa untuk yang plastik yang mana, yang kertas yang mana, yang sisa-sisa makanan itu dipisah gitu loh. Kalau ini kan kita semua bercampur gitu. Bahkan maaf ya, ini saya buka rahasia dikit, penggunaan LDPE waktu pelaksanaan KSPN yang tadi disebutkan Pak Miswar itu, kita bahkan menggunakan plastik bukan limbah, malah dibeli dari toko gitu loh. Toko yang jual plastik itu pesek gitu kan, itu bukan limbah kan sebenarnya akhirnya. Karena kesulitan di dalam mencari itu, bahkan kan tadi disampaikan bahwa 1 kilonya itu bisa mencapai 2-5 ton ya kebutuhan kebutuhan dari plastik yang kita perlukan untuk 1 kilometernya. Bayangkan berapa 2 atau 5 ton itu dari mana dapatnya di tim pemulung-pemulung itu dapat di mana coba? Katakanlah kita bilang daerah Bali, kawasan Bali, pasti susah gitu mencari jumlah plastik yang sebanyak itu. Kita timbang plastik itu aja kan, satu jenis plastik itu kalau ditimbang cuma 0, sekian gram kan beratnya gitu loh. Untuk mencapai 5 ton coba dipikir berapa banyak yang harus kita capai gitu kan. Kan tidak bisa, artinya tidak semudah itu gitu loh. Makanya ada baiknya juga penelitian kita menggabungkan antara LDPE dicampur dengan bahan plastik PET, kemudian apa sih yang paling banyak konsumsi plastik yang ada di masyarakat kita. Tentunya ya kita perhatikan, oh itu kayak botol-botol plastik yang bahan-bahan minuman gitu kan, itu sering-sering kita jumpai malah seperti itu. Mungkin itu aja masukan dari saya. Ke depan untuk tadi yang disampaikan ada pemanfaatan, yang penting bagaimana kita bisa memanfaatkan material-material lokal yang kita punya, bahkan limbah-limbah yang tidak bisa digunakan, contoh misalnya tailing ya. Saya kemarin juga kami meneliti bersama-sama Dr. Miswar ini penggunaan tailing untuk jenis HRSWC misalnya. Itu bisa kita, ternyata itu bagus juga hasilnya karena dia sebagai filler ya, tujuannya sebagai filler yang tadi saya bilang tadi, mengurangi keretakan akibat regangan itu tadi gitu. Mungkin itu aja masukan dari kami. Makasih. Baik, terima kasih banyak atas tanggapan maupun jawaban baik dari Pak Franky maupun Pak Didik. Waktu juga sudah menunjukkan 21.52, jadi untuk pertanyaan ataupun sesi diskusi saya cukupkan untuk kali ini. Semoga di kemudian hari kita dapat mengadakan webinar lagi untuk membahas lebih dalam, mengelaborasi lebih dalam lagi terkait dengan pemanfaatan sampah plastik ini, baik nantinya pada aspal ataupun campuran di konstruksi gedung seperti kata Pak Didik tadi, maupun di stabilisasi peningkatan kekuatan tanah seperti itu, intinya di dalam sektor teknik sipilan. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Dr. Franky dan Bapak Dr. Didik atas waktu, ilmu, dan segalanya yang telah diberikan kepada kami, FIMPI Sulsel dan seluruh partisipan yang ada. Kita sampai kewalahan ini Pak, maksimum terus partisipannya dari tadi sampai 100. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Franky dan maupun Bapak Didik atas waktu dan ilmunya. Selanjutnya kita melangkah kepada agenda berikutnya Pak dan teman-teman semuanya, yakni penyerahan secara simbolik kepada Bapak Franky dan Pak Didik. Di sini bakal kita share screen sertifikat dari FIMPI Sulsel kepada pemateri-pemateri kita, Bapak Dr. Franky dan Bapak Dr. Didik. Seperti itu. Saya share screen dulu. Kanda Miswar mungkin bisa bantu
share screen dulu Kanda. Sertifikat pemateri.